Shalom, shalom saudara. Mari saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja.
Yesus Kristus yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Selamat berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Biarlah setiap hati kita penuh oleh pujian kita dalam Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Saya teringat satu kalimat yang saya dapat dari kemarin ibadah perayaan Bama, perayaan Natal Bama kemarin, bahwa Natal adalah perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita lebih fokus sama apa yang kita minta di Natal. Kita lebih fokus sama kita minta ini itu sebagai hadiah Natal dari Tuhan buat kita. Tapi sore hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita sama-sama bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap hati kita punya kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi pujanya untuk warna-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tuluskan. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi pujana untuk warna-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama saya akan bangkit berdiri semua. Menyenangkan-Mu.
meluapkan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami tahu ya Yesus, hidup kami, haleluya, seringkali membuat Engkau sakit, membuat Engkau, haleluya, menangis melihat kami ya Bapa. Tapi dengan kasih-Mu, Engkau selalu menjamah kami. Engkau selalu memperbaharui hidup kami ya Bapa. Ini hidup kami ya Yesus. Kami rindu Engkau membentuk kami. Kami rindu Engkau mengubahkan hidup kami seturut dengan firman-Mu ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami ya Bapa. Ini hidup kami, Engkau, hanya Engkau ya Yesus yang bisa mengubah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji firman Tuhan, bersyukur saat malam hari ini kita boleh kembali lagi, boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, nuansa Natal, jadi firman Tuhannya tentang Natal juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 2 sudah ketemu? Amin. Oke, saya bacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dan seterusnya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka itu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk diketahui bahwa Alkitab kita itu berkronologis gitu ya. Jadi kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab itu ada ceritanya dan ceritanya itu jelas. Jadi bukan karangan bebas. Jadi kita menjelaskan kepada orang lain, jelas di Alkitab itu mungkin kalau ada yang mengatakan, loh gimana sih kok bisa terjadi sampai Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Kok keterlaluan gitu ya, memang keterlaluan gitu. Kok kenapa harus cari penginapan dan kenapa kok penginapan itu penuh? Nah, jawabannya sebenarnya ada di sini juga di dalam pasal 2 sini, ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius
menjadi wali negeri di Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Akhirnya banyak orang yang dulunya bertransmigrasi, imigrasi atau urbanisasi, itu kembali ke rumahnya masing-masing atau kota asal. Bahkan ada yang mungkin sudah tidak punya alamat di situ, ayo kembali lagi didaftar. Dan dikatakan ini pendaftaran yang pertama selama dunia dijadikan, baru pertama kali, dan ini untuk seluruh dunia. Jelas ya, Alkitab menjelaskan di sini, dan itu sangat-sangat jelas kalau kita baca. Di situ terjadi pendaftaran di zaman Kaisar Agustus, mengeluarkan perintah semua mereka-mereka yang berdiaspora. Apa diaspora itu? Terpecah gitu. Diaspora itu pecah, saudara. Diaspora itu ya, terpencar gitu. Ya. Itu semua, hampir semua negara seperti itu. Ada masyarakat-masyarakatnya yang merasa tidak puas harus pergi ke negeri orang. Di Indonesia banyak orang-orang imigran, dan di setiap negara pasti ada. Walaupun negara itu negara miskin sekalipun, pasti di situ ada orang-orang asing. Nah, demikian juga karena peristiwa itu, karena aturan seperti itu, maka Maria dan Yusuf pergi ke rumah nenek moyang mereka, pergi ke Bethlehem. Nah, saya katakan tadi, karena ada beberapa orang yang yang sudah tidak punya alamat lagi di Bethlehem, makanya tinggal di penginapan-penginapan, yang akhirnya penginapan itu penuh. Jadi sejarahnya kenapa penginapan itu penuh seperti itu. Jadi supaya kita juga tahu, kita mulai berpikir-pikir kok keterlaluan. Dia memang keterlaluan, saudara, ya. Ya, tapi memang itu juga bagian dari rencana Tuhan untuk Yesus harus lahir di Bethlehem. Karena itu memang nubuatan di kurang lebih 700 tahun yang lalu sebelum kelahirannya, di zaman Yesaya, di zaman para nabi, dinubuatkan bahwa Immanuel akan lahir di kota Bethlehem. Efrata yang kecil itu, Bethlehem Efrata, engkau bukan lagi yang terkecil, karena dari tempat yang kecil itu akan lahir seorang juru selamat manusia. Dunia bukan cuma hanya untuk orang Israel saja. Jadi kita harus memahami mengapa hal itu terjadi. Ya, memang seringkali kita mendengar khotbah-khotbah pendeta langsung langsung masuk ke dalam pengertian. Saya pun juga sering seperti itu. Nah, untuk menyingkat, tetapi biasanya kalau seorang guru itu dicari asal muasal kenapa hal itu terjadi. Itu apakah hanya sebatas mitos belaka atau sejarah itu benar-benar terjadi? Dan saya katakan benar terjadi, saudara. Bahwa dasar dari awal dari Yesus lahir di kandang, semua penginapan tutup,
Ya, memang seringkali hamba Tuhan sampaikan semua penginapan tidak menerima Yesus. Ya, sebenarnya bukan tidak menerima Yesus, tidak ada tempat, saudara ya. Ya itu memang kalau dicari analoginya, dicari arti rohaninya, ya di zaman itu, ya itulah kondisi dunia. Tidak bisa menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Alkitab mencatat orang ahli Taurat sudah membaca bahwa ini ada nubuatan tentang raja yang akan lahir. Mereka cuma sebatas mempelajari, tidak pernah mencari tahu. Sehingga orang Majus hadir menyampaikan, ini loh ada raja yang baru saja dilahirkan. Mereka, oh iya memang ada di Bethlehem, tapi mereka tidak mau mencari, saudara. Terjadi kelahiran Yesus di tempat yang tidak layak, dan saya tahu itu adalah rekayasa Tuhan sendiri. Mengapa Yesus harus lahir di sana? Untuk menunjukkan bahwa ya dari kelahirannya saja sudah ditolak oleh semua orang, sampai kepada kematiannya. Kematiannya karena penolakan dunia akan Yesus, akan pengajaran Yesus. Tetapi berbahagialah, firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerimanya disebut anak-anak Allah. Di mana itu, saudara? Yohanes 1 ayat 12. Coba. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yusuf dan Maria harus mendaftarkan diri di tempat asal mereka, dan Bethlehemlah tempatnya. Arti-arti di Alkitab itu tidak sebatas arti belaka, tetapi ada arti yang sesungguhnya, yang dari nama-nama itu yang akhirnya merupakan sebuah pernubuatan. Tadi kita seringkali menyampaikan firman Tuhan bicara Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Rumah roti berbeda dengan kalau mungkin saudara lihat, mungkin ada di mall-mall itu ada rumah coklat, dari coklat semua. Terus akhirnya rumah roti, oh rumahnya roti semua. Tinggal nanti kalau lapar ngambil pintu, ya ada seperti itu, saudara. Rumah roti itu bicara tentang bahwa Bethlehem itu adalah kota yang diberkati Tuhan. Selalu ada roti begitu. Bed atau bait itu rumah. Lehem itu roti. Lehem itu roti. Bukan sebuah kebetulan, tetapi itu memang rekayasa Tuhan, rekayasa Allah. Bagaimana Yesus lahir di Bethlehem, dan Alkitab berkata ayat yang ke-7 dikatakan, ayat 6 mulai, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, tadi saya sempat screenshot, ada apa namanya di HP saya lihat di Google, apa
apa sih palungan gitu. Mana? Iya. Palungan, ya. Palungan itu adalah ya, adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, atau batu berukir yang digunakan untuk menampung makanan bagi hewan, misalnya dalam kandang domba. Palungan kebanyakan digunakan dalam pemeliharaan hewan ternak. Biasanya digunakan juga untuk memberi makan satwa liar, misalnya di cagar alam. Istilah bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa kata Perancis manger. Itu saya bacanya pakai logat saya ya, manger. Artinya makan, dari kata Latin mendurens, artinya mengunyah. Di sini bukan sebuah kebetulan Yesus lahir dan ditaruh di palungan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48. Ini kita sekolah saudara ya. Yohanes 6 ayat 48. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya," apa saudara? "Ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Sangat berkaitan sekali. Jadi bukan sebatas Yesus lahir di kandang, ditaruh di palungan, kebangetan. Bukan masalah kebangetan, ada semuanya arti-arti itu, saudara. Kenapa sih Yesus harus di Bethlehem? Itu memang sudah ada nubuat. Dan kenapa harus dilahirkan di kandang? Bukan masalah kandangnya, saudara. Tetapi sebenarnya inti daripada Yesus hadir dalam dunia, Yesus ditaruh di dalam palungan. Nah, hubungan dengan palungan ini, saat Yesus melayani, setelah Yesus usia 30 tahun, Yesus melayani, ternyata ada sebuah proklamasi yang Yesus sampaikan. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Jadi hubungan dengan palungan itu tempat makanan ternak hewan. Bukankah kita domba-dombanya Tuhan? Amin. Raja Daud berkata, Mazmur 23, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan aku dibaringkan di rumput yang hijau." Domba-domba itu makan dari makanan itu. Dan saat makan di dalam palungan, di situ ada roti hidup, yaitu Yesus yang memproklamasikan itu, saudara. Memproklamirkan, "Aku adalah roti hidup." Bangsa Israel selama bertahun-tahun mengakui secara jelas, secara tegas bahwa nabi yang terbesar
Itu adalah Musa. Kenapa? Karena Musa memberi makan roti sepanjang 40 tahun bagi bangsa Israel yang berjalan di padang belantara. Selama 40 tahun itu Musa memberi makan mana, sehingga bagi bangsa Israel Musa adalah seorang pahlawan. Siapa yang bisa memberi makan selain Musa? Yesus katakan, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus memproklamirkan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yesus berkata, akulah mana itu. Itulah saudara. Akulah mana itu yang saat ini, yang kemarin saat aku dilahirkan, aku ditaruh di dalam palungan tempat makanan ternak. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Jadi hubungan Natal dengan Paskah itu sangat berkaitan erat, saudara. Dari kelahirannya sudah langsung dapat dikatakan pernubuatan tentang kelahirannya, sudah membuktikan bahwa dia adalah makanan itu. Dia adalah roti hidup itu. Berada di rumah roti dan dia tinggal di situ. Roti hidup. Dalam pelayanannya, proklamasi yang disampaikan oleh Yesus, akulah roti hidup. Jadi itu ada kaitan sama sekali, benar-benar berkaitan. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa manusia tidak hanya makan roti saja, tetapi firman Tuhan. Dan firman itu adalah roti hidup itu, saudara. Jadi pentingnya firman Tuhan bagi kesehatan jasmani dan rohani kita itu karena kita harus mengunyah firman Tuhan. Bagaimana rasanya firman Tuhan itu? Yeskiel maupun Yohanes di Pulau Patmos menikmati gulungan kitab yang sama, dan rasanya sama. Di mulut manis, saat sudah berada di dalam perut, rasanya pahit. Ya, itulah firman Tuhan. Seringkali saat kita dengar firman Tuhan itu enak ya, tapi terkadang pahit, menyakitkan. Saat mau dijalankan, dikerjakan, tidak gampang makanan rohani itu. Kenapa? Karena seringkali bertentangan. Waduh, sebenarnya kemarin itu bagus ya firman Tuhannya, tapi begitu mau menjalankan pahit. Ya, itulah firman Tuhan. Yohanes disuruh makan gulungan roti manis, tapi di perut loh pahit. Ya, itulah firman Tuhan. Kembali lagi di dalam Matius pasal yang Lukas, maaf. Jadi sangat berketerkaitan gitu. Sangat keterkaitan antara nama Bethlehem, Yesus dilahirkan di situ karena Yesus dilahirkan di situ di Bethlehem dan ditaruh di dalam palungan. Tadi kita baca di dalam arti, dan arti itu adalah arti dari bahasa umum, saudara, bukan bahasa Alkitab tadi yang saya baca di Wikipedia itu.
Saudara juga bisa lihat di situ. Apa itu palungan? Supaya saudara tahu, oh palungan. Oh Yesus lahir di palungan. Apa itu palungan? Ya pokoknya di palungan gitu. Palungan itu seperti itu, tempat makan. Tempat makan ternak. Yesus ditaruh di situ. Jadi bukan sekedar nama, arti nama, terus Yesus ada di situ, itu semua serba kebetulan. Semua itu dalam rekayasa rencana Allah yang hidup. Merencanakan bukan cuma setahun, 2 tahun. Allah kita adalah seorang, kalau di perfilman itu apa? Sutradara yang terbaik. Pemain boleh mati, tetapi 700 tahun saudara digenapi, dan semua itu jelas. Saat Yesus berada di palungan, belum ada proklamasi, tapi sebenarnya di situ sudah menunjukkan identitas siapa Yesus itu. Begitu Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus melayani dengan pelayanan yang terhebatnya. Dan di situ Yesus mencanangkan dirinya, memproklamirkan dirinya, sebenarnya akulah roti hidup itu. Artinya apa? Orang tidak akan bisa hidup lama kalau tidak makan roti. Roti itu penting bagi pertumbuhan iman percaya kita. Roti bicara firman Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat kita bertumbuh dari kecil, dari bayi menjadi anak, anak menjadi remaja dewasa, sampai akhirnya nanti kita akan mati kembali kepada Tuhan. Yesus baik untuk kita. Dia penggenap firman Allah. Jangan tolak firman, karena firman itulah Yesus. Jangan tolak firman, karena firman itu yang menghidupkan kita. Nikmati firman Allah, selidiki firman Allah sampai kita mengerti. Sampai kita masuk ke dalam suasana bagaimana kita ada di dalam hadirat-Nya. Tuhan akan bongkar semua rahasianya. Kepada siapa? Mereka yang mengasihi Tuhan. Dan saudara dan saya lah orang-orang itu. Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Kami dan semua boleh berdiri. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. 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 Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang sanggup menyingkapkan rahasia firman-Mu dalam kehidupan kami. Terus berbicara dalam kehidupan kami, Bapa. Kami rindu melihat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman Allah dibukakan sedikit demi sedikit
untuk kami mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu. Dan saat ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Boleh dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu tentang siapa Engkau sebenarnya. Dan kehadiran-Mu bukan tanpa rancangan-Mu. Rancangan-Mu sangat indah bagi kami. Dan apa yang Kau rancangkan untuk kami boleh diselamatkan, untuk kami boleh menikmati sorga. Bukan saat kami berada di sorga saja, saat kami berada di dalam dunia pun kami sudah menikmati, oh haleluya, suasana-suasana sorga itu dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Sehingga haleluya, haleluya, saat kami besok Tuhan panggil kami boleh menikmati apa yang Engkau sudah janjikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk senantiasa merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu roti itu Bapa untuk pertumbuhan iman percaya kami. Kami perlu Tuhan, dan kami mau merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu ada di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkat Allah limpah atas kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan berkati Pak Kardi, Tuhan berkati Bu Supatmini, Tuhan berkati Daniel, Tuhan berkati Ibu Paini, Tuhan berkati Ibu Lucy, Tuhan berkati Joe, Tuhan berkati Fanya, Tuhan berkati Ibu Susi, Tuhan berkati kami hamba-Mu suami istri, Tuhan berkati kami semua. Dan kami juga berdoa untuk perjalanan Yosua dari Surabaya kembali ke tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong, jauhkan dari mara bahaya, kesehatan terus ada dalam hidupnya. Oh haleluya, haleluya, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami yakin dan percaya berkat Allah dilimpahkan dalam setiap aspek hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Biarlah berkat Allah ada atas kami, ada atas keluarga kami, ada atas dalam pekerjaan kami. Berkat Allah limpah atas kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat siang, selamat malam. Tuhan berkati. Oh iya.